Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah operasi teknik dengan materi horizontal pump. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, ada Algi Muhdar Syahidan. Kedua, Andre Ansefka. Ketiga, Ahmad Yusron Halim. Keempat, Bramasta Yuga. Kelima, Firman Syah Said. Keenam, Anissa Nur Fauzia. Ketujuh, Sulaiman Daneswara. 8. Regina Cahyani Nur Hasanah Arashid. 9. Muhammad Aziemil Akbar. Dan yang ke-10 Oscar Chandra Oktavianto. Berikut adalah outline yang akan kami bahas pada horizontal pumping system. Yang pertama ada pengertian, yang kedua klasifikasi, yang ketiga aplikasi, dan yang terakhir ada manfaat. Saya akan menjelaskan pengertian dari Horizontal Pumping System atau HPS. Horizontal Pumping System atau HPS adalah aplikasi permukaan pompa sentrifugal multistage yang awalnya dirancang untuk layanan kapal selam, dan juga HPS sangat fleksibel dalam pengoperasiannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari horizontal pump. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa horizontal pump itu adalah centrifugal pump, yakni adalah pompa yang menggunakan gaya sentrifugal atau gaya rotary sebagai dasar untuk mekanismenya. Oleh karena itu di sini ada beberapa bagian penting yang bisa dilihat. Pertama ini adalah impeller. Impeller di sini adalah sumber dari tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan sentrifugal pump. Karena di sini dia bersifat sentrifugal, maka di sini dibutuhkan impeller yang digerakkan oleh motor untuk mendorong fluidanya sehingga dapat bergerak melawan gravitasi ataupun mengikuti gravitasi itu sendiri. Selanjutnya yang dibutuhkan ialah shaft atau batang. Di sini digunakan untuk mengalirkan fluidanya. Dan terakhir itu adalah oil seal dan chamber. Di sini digunakan juga untuk mempermudah dan melicinkan rotarinya agar tidak terjadi aus pada mesinnya atau pada mekanismenya. Oleh karena itu di sini terlalu banyak untuk dijelaskan apabila disebutkan satu persatu. Maka dari itu saya menyebutkan hanya yang menjadi krusial saja bagi sentrifugal pump dan yang menjadi pembeda antara sentrifugal pump dengan pump jenis lain, yakni adalah impeller dan shaft, serta dengan adanya bearing dan oil seal dan oil chamber. Dan untuk sentrifugal pump ini sendiri memiliki beberapa klasifikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi pada horizontal pumping system. Jadi yang pertama adalah pump. Pump ini maksudnya adalah pompa. Jadi pompa yang dipakai itu adalah yang centrifugal multistage. Jadi pasang secara horizontal. Ini mirip dengan pompa turbin vertikal yang biasanya digunakan di industri minyak dan gas untuk memompa air. Nah, pompanya ini menggunakan satu segel mekanis ganda sebagai lawan dari segel tunggal yang biasanya digunakan pada sebagian besar pompa sentrifugal. Nah, segel ini di pompa HPS atau horizontal pumping system ini terletak di hisap pompa. Ujung pembuangan pompa dihubungkan langsung ke pipa. Lalu kemudian ada stage. Jadi setiap stage ini terdiri dari impeller dan diffuser. Impeller mengambil cairan dan menanamkan energi kinetik. Lalu kemudian diffuser mengubah energi kinetik itu menjadi energi potensial. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi horizontal pumping system. Yang pertama itu ada pump, yang kedua ada stage, yang ketiga ada shield, yang keempat ada motor, dan yang kelima ada slip. Di sini saya akan menjelaskan shield dan motor. Shield adalah segel ganda back-to-back dengan pelumas bertekanan tinggi. Segel mekanis inboard. Mekanis segel dalam kontak dengan fluida proses dirancang pada tekanan diferensial 100 pound gaya per inci persegi. Selanjutnya untuk motor. Ketergantungan dua kutub 3600 rpm, 700 HP, 4160 V, 60A, E5010 bingkai, motor WP2 tersedia di situs untuk aplikasi ini. Motor ini sangat besar karena hanya dibutuhkan 420 HP untuk mengoperasikan pompa. Selanjutnya adalah slip.
Slip di sini adalah fondasi baja atau fabrikasi dengan struktur kekakuan yang cocok untuk stabilitas. Ini termasuk alas dan buayan majelis. Basisnya adalah platform fondasi baja fabrikasi. Portabilitas di sini diambil dari kata portable, jadi dia fleksibel, dapat digunakan dan tidak menggunakan ruang yang terlalu berlimpah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pada horizontal pumping system. Pada proses menggunakan horizontal pumping system ini, terdapat beberapa pengaplikasian, diantaranya adalah fluid transfer, main dewatering, pipeline boosting, dan geothermal station. Fluid transfer, seperti sistem perpompaan pada umumnya, horizontal pumping system ini juga digunakan untuk mentransfer fluida dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sistem kerja horizontal. Kemudian ada main dewatering. Horizontal pumping system ini juga dapat digunakan pada saat melakukan proses main dewatering, di mana pada proses ini digunakan untuk mengurangi kadar air mineral yang ada pada proses penambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Mundar Syaidan, NIM 3334190075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pada horizontal pumping system. Nah, sebelumnya oleh rekan saya yaitu Firman Syahid telah dijelaskan mengenai fluid transfer dan main dewatering. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua poin lainnya, yaitu mengenai pipeline boosting dan geothermal station. Yang ketiga, ada pipeline boosting. Pipeline boosting itu apa sih? Jadi, pipeline boosting ini merupakan suatu sistem perpipaan yang digunakan untuk meningkatkan laju dari suatu fluida yang mengalir dalam suatu pipa. Nah, di horizontal pumping system ini memiliki sistem pipeline boosting ini yang digunakan untuk memangkas waktu si fluida ini mengalir. Nah, selanjutnya ini ada geothermal station. Apa sih geothermal station? Geothermal station merupakan suatu sistem pembangkit listrik dari tenaga panas bumi. Jadi si horizontal pumping system ini digunakan sebagai sistem penunjang. Sistem penunjang yang digunakan untuk mengangkut gas ataupun panas dari dalam bumi ataupun yang telah dialirkan oleh vertical pumping system untuk dialirkan kembali ke proses selanjutnya pada geothermal station, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya ada manfaat dari horizontal pumping system. Dalam penggunaan horizontal pumping system memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada mengurangi biaya pemeliharaan. Maksudnya dalam penggunaan pompa jenis ini bisa dibilang rendah biaya pemeliharaannya karena pompa jenis ini biasanya memiliki umur yang panjang atau bisa dibilang awet jika digunakan dengan cara yang benar. Biasanya horizontal pumping system baru dilakukan perawatan berkala setiap 3 tahun sekali dan tanpa adanya servis rutin per bulan. Yang kedua, ada sistem pemasangannya yang sederhana. Maksudnya adalah dalam proses pemasangannya bisa dibilang sistem pompa horizontal ini lebih sederhana dibandingkan dengan sejenis pompa lainnya. Itulah mengapa sistem pompa horizontal lebih efisien. Perkenalkan, nama saya Regina, NPM 1943. Yang ketiga ialah polusi suara yang rendah. Sistem pompa horizontal memiliki sistem pengoperasian yang tenang, di mana menghasilkan polusi suara yang jauh lebih rendah daripada banyak jenis pompa lainnya. Yang keempat ialah memiliki kemampuan aliran dan tekanan yang luas. Pompa horizontal memiliki kemampuan aliran dan tekanan yang luas karena penampang dari pipa-pipanya stabil terhadap kecepatan fluida serta hidrostatis dari fluida tersebut. Nah, selain keempat manfaat tersebut, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pompa horizontal ini, antara lain biaya modal yang diperlukannya lebih murah, ramah lingkungan, serta biaya pemeliharaannya yang rendah. Ya, saya Oscar, saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama, horizontal pumping system, HPS, atau disebut juga sistem pompa horizontal adalah sistem pompa yang letaknya sejajar dengan basebed pompanya.
Nah, yang kedua itu bagian dari horizontal pumping system atau HPS, di antaranya adalah pump, stage, seal, motor, dan skidi. Dan untuk yang ketiga, pengaplikasian horizontal pumping systemnya itu adalah untuk proses fluid transfer, pemindahan cairan, main dewatering, pipeline boosting, dan geothermal station. Dan yang keempat itu manfaat dari horizontal pumping systemnya sendiri adalah lebih memakan biaya yang relatif murah dan sistem pemasangannya itu yang sederhana. Mungkin sekian saja dari kelompok 4. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.